Kejadiannya berawal dari sebuah kecelakaan yang terjadi padaku. Singkat cerita, aku berhasil lolos dari maut setelah sempat koma beberapa hari. Sejak saat itu, aku mulai belajar hidup berdampingan dengan mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Selain itu, ada satu kemampuan baru yang entah bisa disebut berkah ataukah bencana. Hari itu tanggal 28 Juli 2019 dan aku sakit. Keluargaku sigap mengurusiku yang tidak ingin dirawat. Karena aku tahu, ketika aku jatuh sakit, itu akan sangat merepotkan. Terlepas dari itu, yang paling mengkhawatirkan adalah akan ada yang meninggal. Tentunya, orang itu adalah orang yang aku kenal. Sejujurnya, ini adalah kejadian yang ketiga kalinya. Hari ini, tanggal 21 Januari 2021. Dan aku sakit lagi. Selalu ada clue dari sakitku. Aku bertemu dengan mereka yang sudah berada di alam yang berbeda dan pastinya akan ada yang meninggal lagi. Tapi anehnya, kali ini sakitku hanya berlangsung 3 hari. Ini membuatku tidak senang. Hal yang paling mengkhawatirkan karena semakin cepat aku sembuh, tentu akan semakin cepat kepergian seseorang yang, aku tidak tahu pasti itu siapa. Hanya saja, bagian paling menyakitkannya adalah orang itu orang yang begitu dekat, bahkan terlalu dekat. Bima menjemputku untuk menemaninya lembur di kantor. Karena melihatnya sudah sangat lelah dan mengantuk, aku berinisiatif untuk membuatkannya kopi. Saat sedang membuatkannya kopi di pantry kantornya, lagi-lagi aku bertemu dengan salah satu dari mereka. Sudah larut dan tentu ini adalah waktu mereka. Sekalipun sudah sering melihat mereka, tapi tetap saja selalu ada ketidaksiapan dan aku kaget ketakutan. Aku berpura-pura tidak melihatnya dan bergegas kembali ke ruang kerja Bima. Melihat lagaku, Bima bertanya, "Aku kenapa?" Aku hanya diam, karena aku tidak ingin mereka tahu saat dibicarakan. Iya, sama saja dengan membuat kepura-puraanku sia-sia. Bima pun mengantarku pulang. Ketika turun dari mobil, dia ada lagi. Kali ini dia mengikutiku sampai ke kamar. Aku masih saja berpura-pura tidak melihatnya sampai dia mengatakan, "Yakin ingin melepas kepergiannya begitu saja?" Aku syok mendengar hal itu. Langsung saja aku berlari kembali ke gerbang pintu rumah dan mencoba melihat keberadaan Bima, setidaknya mobilnya. Apakah dia sudah pergi? Aku menelponnya tapi dia tidak menjawab. Aku panik menelpon adiknya dan menanyakannya. Aku buru-buru menceritakan hal ini kepada mamaku. Ia mencoba menenangkanku sampai telepon rumahku berdering. Bima meninggal karena kecelakaan. Tangisku pecah. Seketika aku menyalahkan diriku sendiri. Ini bukan kali pertama. Aku tidak ingin melihat mereka. Mereka yang berbeda alam denganku. Aku tidak akan sanggup lagi. Apalagi jika melihat pacarku kini menjadi bagian dari mereka. Jadi kuputuskan, aku juga harus menjadi mereka.